Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Nur Fadila, NPM 1901032035 dari kelas PGMIA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai geometri bangun ruang. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bangun ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun ini disebut sebagai sisi. Kemudian pada bangun ruang juga terdapat rusuk, titik sudut, dan bidang diagonal. Sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruang di sekitarnya. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih, sedangkan bidang diagonal adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Pada umumnya, bangun ruang yang sering kita kenal atau jumpai adalah bangun ruang balok dan kubus, akan tetapi sebenarnya masih ada bangun ruang lainnya yang harus kita ketahui juga. Pada setiap bangun ruang mempunyai rumus dalam menghitung luas maupun isi atau volumenya. Adapun macam-macam bangun ruang sendiri, yang pertama yaitu kubus, 2 balok, 3 prisma, 4 limas, 5 kerucut, 6 tabung, dan terakhir adalah bola. Kemudian, ketujuh bangun ini memiliki sifat-sifat dan rumus yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu bangun kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Adapun sifat-sifat dari kubus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah sisi ada 6 dan berbentuk bujur sangkar. Jumlah sisinya ada 6. Sisi ada 6, A, B, C, D ini adalah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua yaitu jumlah titik sudutnya ada 8. Titik sudutnya ada 8. A, ini misalnya titik sudutnya A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian jumlah rusuknya ada 12. AD ini misalnya rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian semua sudutnya siku-siku. Siku-siku, artinya siku-siku adalah 90 derajat. Kemudian mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. 4 diagonal ruang. Nih, D ke F nih, misal 1, 2, 3, 4. Kemudian 12 diagonal bidang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian rumus luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Kemudian rumus volume kubus yaitu V sama dengan S dikali S dikali S, di mana L adalah luas, V adalah volume, dan S adalah sisi. Kemudian bangun yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi dan persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Adapun sifat-sifat balok adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasnya berbentuk segi 4. Alasnya berbentuk segi 4. Kemudian jumlah rusuknya ada 12. Rusuknya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian jumlah sisinya ada 6. Sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jumlah titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian semua sudutnya siku-siku. Sudutnya siku-siku 90 derajat. Kemudian mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. 4 diagonal ruang. 1, 2, 3, 4. Kemudian 12 diagonal bidang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Kemudian rumus luas permukaan balok yang pertama itu L sama dengan 2 dikali P plus L plus T. Dan rumus volume balok yaitu V sama dengan P dikali L dikali T, di mana L adalah luas, V adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Kemudian bangun yang selanjutnya yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama bentuk dan ukurannya. Di sini saya mengambil contoh yaitu prisma segitiga. Sifat-sifat prisma segitiga yaitu alasnya berbentuk segitiga. Kemudian sisi-sisinya ada 5 dan berbentuk persegi 3. Sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian mempunyai 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian mempunyai 9 buah rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada rumus luas permukaan prisma yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi. Adapun rumus volume prisma yaitu V sama dengan LA luas alas dikali T, atau V sama dengan setengah A dikali T kecil dikali T besar, di mana V adalah volume, A adalah alas, T kecil adalah tinggi, dan T besar adalah tinggi prisma. Kemudian macam-macam prisma sendiri ada 4. Yang pertama yaitu prisma segitiga, kedua prisma segi 4, kemudian prisma segi 5, dan prisma segi 6. Untuk bangun yang selanjutnya yaitu limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Adapun sifat-sifat limas adalah sebagai berikut. Di sini saya mengambil contoh yaitu limas segitiga. Yang pertama, memiliki titik sudut berjumlah N titik sudut alas ditambah 1 titik sudut puncak. Apabila limas segitiga berarti titik sudutnya ada 3. 1, 2, 3 ditambah 1 titik sudut puncak. Berarti jumlah seluruhnya titik sudutnya adalah 4. Kemudian memiliki rusuk berjumlah N rusuk. Apabila di limas segitiga jumlah rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian memiliki bidang sisi yang berbentuk segitiga. Kemudian rumus luas permukaan limas yaitu L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Adapun rumus volume limas yaitu V sama dengan sepertiga dikali A dikali T, di mana V adalah volume, L adalah luas, T adalah tinggi, dan A adalah alas. Adapun macam-macam limas sendiri ada 4. Yang pertama yaitu limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Kemudian untuk bangun yang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tetapi berupa bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Adapun sifat-sifat dari kerucut adalah sebagai berikut. Yang pertama mempunyai 2 bidang sisi. 1 bidang sisi lingkaran dan 1 bidang selimut. 2 bidang sisi, yang 1 bidang sisi lingkaran dan yang kedua yaitu bidang selimut. Kemudian mempunyai 1 rusuk dan 1 titik sudut. 1 rusuk dan 1 titik sudut. Adapun rumus permukaan kerucut yaitu L sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung S plus R. Adapun rumus volume kerucut yaitu V sama dengan sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana V adalah volume, L adalah luas, S adalah sisi, Pi ada 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari, dan T adalah tinggi. Untuk bangun yang selanjutnya yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Adapun sifat-sifat tabung adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai 2 buah rusuk. 2 buah rusuk, 1, 2. Kemudian alas dan atapnya berupa lingkaran. Alas dan atapnya berupa lingkaran. Kemudian mempunyai 3 bidang sisi.
2 sisi lingkaran atas dan bawah dan 1 bidang selimut. 2 sisi lingkaran di atas dan di bawah dan 1 bidang selimut. Adapun rumus luas permukaan tabung yaitu L sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung T plus R. Adapun ruas volume tabung yaitu V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana V adalah volume, L adalah luas, Pi adalah 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari, dan T adalah tinggi. Untuk bangun yang selanjutnya yaitu bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi. Adapun sifat-sifat bola adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu sisi, hanya memiliki satu sisi. Kemudian memiliki satu titik pusat, titik pusatnya di tengah, satu titik pusat. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Kemudian memiliki jari-jari bayang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Jari-jari bayang tak terhingga dan semuanya sama panjang, seperti ini. Kemudian rumus luas bola yaitu L sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Adapun rumus volume bola yaitu V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, di mana V adalah volume, L adalah luas, Pi adalah 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.